Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di conference room KPBB, Komite Pengawasan Presiden Timbel. Perkenalkan, nama saya Alfred Sitorus dari KPBB. Ya, pertama sekali saya mohon hadir ke depan Ibu Zenita dari Kementerian Keuangan PKF, ya, dari Kebijakan Fiskal, agar kita mulai sesi pertama. Dan juga Pak Ahmad Safroni dari Eksekutif Direktur KPBB. Silakan Bapak Ibu ke depan. Terima kasih. Hari ini kita mulai ini public discussion insentif dan disinsentif fiskal pengendalian pencemaran udara dan emisi gas rumah kaca. Untuk pertama sekali untuk membuka forum diskusi kita ini, untuk itu Ibu Zenita, saya mohonkan waktu 1 menit 2 menit untuk memberikan sambutan di kegiatan diskusi kita hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Mas Alfred. Baik, terima kasih Mas Alfred. Juga kami dari PKPPIM BKF pertama-tama menyampaikan terima kasih kepada KPBB yang sudah memfasilitasi diskusi pada hari ini. Padahal sebenarnya tadi kami requestnya kalau bisa ini round table gitu ya. Jadi maksudnya supaya memang ini sebenarnya diskusi terbuka saja gitu. Justru kami dalam kesempatan kali ini mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir di sini supaya kami bisa mendapatkan masukan atau respon. Mungkin utamanya karena baru-baru ini banyak sekali kan kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing Pemda, khususnya memang Pemda DKI terkait dengan pengendalian polusi udara, khususnya di sektor transportasi. Jadi kami rencananya juga akan mengadakan kajian bersama dengan KPBB. Jadi mungkin kesempatan kali ini akan jadi warming up aja, triggering. Nanti dalam menyusun kerangka kajian yang akan kami lakukan bersama gitu ya Mas Puput. Jadi dikasih waktu 1-2 menit, jadi saya langsung ini. Jadi supaya nanti diskusinya saja yang panjang, jadi mungkin ini saya berikan kesempatannya kepada Mas Puput ya untuk membicarakan mungkin hal-hal yang lebih teknis dan menjadi awalan untuk nanti diskusi kita pada pagi hari ini. Silakan Mas Puput. Ya, terima kasih Ibu Zenita. Selanjutnya yaitu pemantik untuk public discussion kita itu Pak Ahmad Safrudin atau Pak Puput, familiarnya disebut. Untuk pemantik diskusi kita silakan dari mulai ada sambutan atau langsung ke pemantik diskusi kita. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan. Ya, terima kasih Alfred. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selain saya nanti juga ada Pak Joko dari BKF juga akan menyampaikan pemantik untuk diskusi kita kali ini, karena seperti yang disampaikan Mbak Zenita tadi bahwa kita saat ini adalah memulai dari awal ya, dari nol, bagaimana kita brainstorming terhadap situasi pencemaran udara dan juga emisi rumah kaca yang mana perlu segera dikendalikan. Nah, untuk itu saya mohon izin berdiri. Saya akan mencoba sedikit menyampaikan beberapa hal ya terkait dengan kondisi kita atau situasi kita akhir-akhir ini terkait dengan pencemaran udara, baik dari kendaraan bermotor maupun dari industri. Nah, fakta pencemaran udara sudah sedemikian kritis ya. DKI Jakarta hampir setiap hari kondisi seperti ini. Gedung-gedung yang katakan jaraknya hanya 200 meter itu sudah tidak kelihatan jernih lagi. Kemudian sebenarnya tidak hanya Jakarta, tapi juga kota-kota lain ya. Ini ada mulai dari Serpong, tepatnya Bu Rita. Kemudian ada Bandung, Semarang, Surabaya, ya, DIY, Pekanbaru, Palangkaraya, Balikpapan. Hampir semua kota mengalami problem tingginya pencemaran yang melampaui baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Juga ada PM2,5, kemudian ada black carbon. Nah, terkait dengan DKI Jakarta,
mungkin beberapa kawan udah bosen kali melihat tren data tahun 2012 sampai 2017 ini. Kalau melihat seperti ini kan PM10 partikel debu ukuran 10 mikron, ini kan mayoritas di atas baku mutu. Ya. Apalagi PM2,5. PM2,5 ini tahun 2016 sampai tahun 2017 ya, 2 tahun. Trennya juga di atas rata-rata tahunan standar nasional ya. Jadi kondisinya tidak sehat nih. Kemudian karbon monoksida, nah karbon monoksida ini relatif rendah ya. Baku mutunya kan 10.000 ppm. Ini hanya sekitar kisaran 100-an lah. Kenapa demikian? Karena yang diukurin di udara ambient ya. Kalau kita ukur karbon monoksida itu di roadside ya, di pinggir jalan, tentu nggak sekian, tapi rata-rata antara 8.000 sampai 16.000 ppm gitu. Jadi juga sangat tinggi kalau di pinggir jalan. Cuma problemnya karena yang diukur adalah ambient air quality. Jadi karbon monoksida ini sifatnya cepat encer gitu ya, karena angin ya. Sehingga kalau diukurnya di udara ambient ya kondisinya memang relatif rendah seperti ini. Nah kemudian sulfur dioksida juga tinggi di atas baku mutu. Dan nitrogen dioksida relatif di bawah baku mutu. Cuma problemnya nitrogen dioksida ini ketika ketemu hidrokarbon yang juga dikeluarkan oleh pembakaran fosil, terutama kendaraan bermotor, dia akan berubah menjadi O3 ya. Nah ini terbukti bahwa O3 atau ozon ini sangat tinggi. Sebagian di atas baku mutu, sebagian di bawah. Tapi rata-ratanya relatif tidak sehat. Nah ini kalau tahun 2018 kita ambil PM2,5 karena pemerintah kita belum mengukur secara kontinu terkait PM2,5. Saya mencoba menggunakan data dari Kedutaan Amerika. Kedutaan Amerika punya 2 pemantau di Tugu Tani sama di Hang Lekir. Nah kondisinya seperti ini. Jadi kalau baku mutu ini pakai baku mutu WHO 10. Sebenarnya baku mutu WHO dengan nasional itu relatif terpaut sedikit ya untuk rata-rata tahunannya. Nasional itu 15, WHO 10. Kalau pakai rata-rata tahunan nasional itu juga relatif di atas baku mutu seperti ini. Jadi kondisinya tidak sehat gitu ya. Nah kemudian kita lihat di sini yang tahun 2018 saat Asian Games itu kondisi juga sangat memprihatinkan PM2,5 ya. Baku mutunya ini baku mutu rata-rata harian kalau ini. Rata-rata harian 25 mikrogram per meter kubik. Nah ini sebagian besar di atas rata-rata harian. Jadi artinya juga tidak sehat. Jadi ini dapat dikatakan bahwa atlet-atlet yang bertanding di Asian Games kemarin itu bertanding dalam situasi udara yang tidak sehat. Nah ini yang tahun 2019 trennya meningkat seperti ini dan kelihatan mulai dari April itu menanjak seperti ini. Kalau rata-rata tahunan untuk standar WHO yang merah marun ini, kemudian yang lebih terang ini adalah rata-rata nasional. Jadi menggunakan standar nasional maupun standar WHO tetap saja posisinya sangat tidak sehat seperti ini. Ini bulan Juli saja 2019 angkanya di 63,81 mikrogram per meter kubik. Kalau tahun 2018 tadi kan hanya 38,62 mikrogram per meter kubik. Kemudian dari tahun 2019 dari Januari sampai Juli itu 45 mikrogram per meter kubik. Nah kalau diambil bulan Juli saja ini udah 63, jadi sangat tinggi. Nyaris very unhealthy atau nyaris sangat tidak sehat ya. Ini perbandingan standar di berbagai negara, saya tidak akan membahas ini. Nah kemudian yang mungkin sekedar informasi kepada bapak-bapak ibu sekalian, kalau kurang lebih 3 bulan ini kan kita diributkan viral tentang pencemaran udara Jakarta ya karena ada
aplikasi namanya Air Visual. Inilah kurang lebih hasil pemantauan mereka seperti ini. Sekedar informasi, Air Visual itu melakukan pemantauan secara global ya. Tapi ini tidak menggunakan stasiun pemantau, tapi pakai proyeksi satelit gitu ya. Dari proyeksi satelit kemudian dibuat dispersion model seperti ini, termasuk di negara-negara lain, sehingga nanti akan ketahuan lokasi mana dengan kualitas udara rendah ya, atau dengan kata lain pencemarannya sangat tinggi. Ini salah satu contoh kalau di Pulau Jawa seperti ini ya. Ini di dispersion model yang dibuat oleh Air Visual ya. Jadi menggambarkan tentang sebaran pencemaran PM2,5. Selain Air Visual sebenarnya ada juga Nullschool ya. Nullschool juga membuat aplikasi serupa. Jadi nanti Bapak-Bapak Ibu sekalian bisa juga klik Nullschool, nullschool.net ya. Nanti kalau Nullschool nggak hanya PM2,5 tapi sulfur dioksida ada, kemudian PM10 ada, karbon dioksida ada, karbon monoksida ada. Jadi lebih lengkap parameter yang diukur. Dia sama metodologinya tetap sama seperti Air Visual menggunakan proyeksi satelit. Sebagai catatan kalau proyeksi satelit ini kan memang kadang-kadang ada salahnya, ada melesetnya. Nah untuk itulah biasanya kalau menggunakan proyeksi satelit itu ada usaha untuk memvalidasi. Cara memvalidasinya tetap menggunakan stasiun pemantau kualitas udara. Ini tahun 2013 ada emission inventory ya, yang kurang lebih menyebutkan bahwa mayoritas sumber pencemar adalah kendaraan bermotor. Kemudian disusul oleh industri 22%. Industri tentunya termasuk power plant, kemudian ada domestik, kompor-kompor rumah tangga ya, kemudian debu jalanan, pembakaran sampah, open waste burning, kemudian ada konstruksi juga. Ini dispersion modelnya setelah disesuaikan dengan metodologi, data-data metodologi, kondisinya seperti ini. Jadi kalau ini fluid ini kondisinya sangat hitam, ya pekat seperti ini, belum tentu sumber pencemaran dari fluid, tapi bisa dari berbagai tempat. Tetapi setelah diproyeksikan dengan data metodologi, fluid yang menjadi sasaran atau tempat berkumpulnya berbagai polutan. Di Tanjung Priok juga pekat ya. Nah, Tanjung Priok ini terutama dari kapal-kapal yang sandar di sana, kemudian juga dari truk-truk yang melakukan loading unloading di Tanjung Priok. Kemudian data terakhir juga dari AIMO itu juga menyebutkan bahwa efek dari pencemaran kapal-kapal ini juga sangat tinggi ya. Ada sekitar 7.000 kematian di Jakarta yang disebabkan dari pencemaran di Pelabuhan Tanjung Priok. Itu data dari AIMO. Nanti kami juga bisa share ke Bapak-Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian dari parameter yang lain, kalau tadi baru yang PM10 ya, PM2,5 itu 57% dari kendaraan bermotor. Kemudian sulfur dioksida 72% dari kendaraan bermotor. Nitrogen dioksida 85% dari kendaraan bermotor. Kemudian karbon monoksida 84% dari kendaraan bermotor. Jadi memang tinggi dari kendaraan bermotor. Nah kemudian kalau dari kendaraan bermotor itu sendiri kita bedah gitu ya, sumber pencemarnya dari mana gitu. Ternyata untuk polutan pencemaran udara itu 44,53% itu dari sepeda motor yang selama ini nggak pernah kita duga ya. Nomor 2 dari bus kota ya, mungkin nggak hanya bus kota ya, tapi juga bus lintas antar kota yang kebetulan melalui DKI Jakarta. Kemudian nomor 3 itu dari truk. Baru nomor berikutnya itu dari kendaraan pribadi. Totalnya antara yang diesel sama solar itu sekitar 16,11%. Nah dari berbagai polutan yang totalnya 19.165 ton per hari ya, itu terdiri dari ini tuh, hidrokarbon, karbon monoksida, nitrogen dioksida, PM10, PM2,5, sulfur dioksida. Jadi yang mayoritas adalah karbon monoksida. Jadi nanti Bapak-Bapak Ibu sekalian kalau di pinggir jalan gitu ya,
15 menit pasti berasa pusing. Sebenarnya efek dari karbon monoksida ini. Kalau hidrokarbon dia hanya baunya saja, biasanya yang menyengat, tapi dia di efek yang sifatnya akut ya, itu biasanya mata jadi pedih gitu. Oh maaf, tadi yang satu lagi yang ini yang kaitannya dengan gas rumah kaca. Berbeda dengan polutan untuk pencemaran udara, yang dari greenhouse gas ya. Greenhouse gas ini ternyata yang paling tinggi adalah dari bis ya. Bis itu menyumbangkan angka yang sangat tinggi, kemudian nomor 2 truk, nomor 3 baru sepeda motor. Greenhouse gas ini tidak terkait dengan pencemaran udara, tetapi terkait dengan pemanasan global ya. Dampak kesehatan, saya pikir Bapak-Bapak Ibu sekalian pernah dapat informasi berbagai sakit atau penyakit yang terkait dengan pernafasan totalnya seperti ini. Kemudian masyarakat Jakarta juga membayar 51 triliun ya setiap tahun dalam rangka melakukan pengobatan. Nah, kita tahu kalau dalam konteks kendaraan bermotor, populasinya cenderung meningkat seperti ini, terutama sepeda motor ya, masih di kisaran 7 juta unit per tahun. Kendaraan bermotor sekitar 1,1 kendaraan roda 4 sekitar 1,1 juta unit per tahun. Nah, kalau diproyeksikan sampai tahun 2030, baik mobil, bis, truk maupun sepeda motor kira-kira akan naik seperti ini. Ini akan naik tajam ya, kalau tidak ada perbaikan public transport, sehingga masyarakat akan cenderung mencari caranya sendiri untuk melakukan perjalanan ya, dengan kendaraan pribadi, mobil maupun sepeda motor. Ini strategi yang pernah kami sampaikan kepada pemerintah. Jadi banyak sekali agenda yang harus dilakukan yang mencakup dari aspek clean energy, clean technology, kemudian land use, industry, traffic and transport management juga sangat penting, kemudian emission standard, dan yang terakhir itu law enforcement ya. Jadi dari berbagai cara ini nantinya kita harapkan ya dalam diskusi ini mudah-mudahan ada masukan bagaimana menjalankan ini gitu. Karena sebenarnya ini trik ini sudah dipersiapkan dari tahun 9697 ya, waktu Blue Sky program atau program langit biru awal-awal dulu gitu. Tapi problemnya kenapa ini kok tidak berjalan gitu. Nah, kita hanya berpikir siapa tahu dengan kita mendiskusikan soal fiskal ya, insentif maupun disinsentif fiskal, siapa tahu ada dari trik-trik atau rencana aksi ini yang akan lebih efektif kalau dikombinasi dengan kebijakan fiskal. Misalnya seperti ini ya, katakan premium, pertalite, solar 48, dexlite, ini kan kategori bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. Kenapa tidak kita padukan dengan kebijakan fiskal? Misalnya premium, pertalite, solar 48, dexlite yang ya, faktor emisinya sangat tinggi, kalau ini dikalikan dengan nilai tertentu dan itu menjadi cukai emisi terhadap penggunaan bahan bakar jenis ini, tentu ini harganya akan menjadi melonjak. Berbeda dengan yang bahan bakar yang ramah lingkungan ya, misalnya Pertadex, high quality, kemudian ada Pertamax, jadi ada Pertamax turbo ya. Dia akan harganya akan lebih rendah nanti kalau dikenakan sistem cukai yang didasarkan pada faktor emisi dari bahan bakar. Juga dalam konteks ini nanti kendaraan kategori low emission, low carbon emission ini juga perlu dikaitkan dengan fiskal insentif disinsentif. Atau bahkan insentif disinsentif non fiskal seperti road pricing ya. Kemudian parking management ya dengan tarif yang progresif. Itu juga saya pikir juga bisa memberikan percepatan kalau kita mau menerapkan kebijakan pengendalian pencemaran udara. Nah, kemudian ini dalam konteks kontrol strategi ya, katakan kita fokus ke standar Euro 4 sama low carbon emission vehicle.
Euro 4 ini dalam konteks untuk mengendalikan pencemaran udara ya, pencemaran udara yang di sekitar kita. Nah, low carbon emission vehicle dalam rangka partisipasi global untuk menekan emisi rumah kaca. Dan saya ingin share saja bahwa dengan kebijakan standar Euro 2 yang dibuat pada tahun yang diterapkan 2005-2007 ya, sebagian mulai dari tahun 2005, sebagian mulai tahun 2007. Ini ada satu fakta bahwa ini turut menyumbang penurunan pencemaran udara. Ini datanya Bu Rita ini dari Pusar Pedal dari tahun 2001 sampai tahun 2010. Ada PM10, ada sulfur dioksida, ada ozon, ada nitrogen dioksida, kemudian ada karbon monoksida. Jadi trennya 2001 sampai 2010 memang menurun. Terutama dari tahun 2005 ini kan tren menurun semua parameter pencemar. Jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa kalau dijalankan dengan serius, upaya pengendalian pencemaran udara termasuk adopsi standar Euro ini juga sangat efektif dalam mengendalikan pencemaran. Ini dalam konteks greenhouse gas ya, karbon dioksida. Angka tahun 2017 ya, ternyata kita menggunakan BBM itu sekitar 63,1 juta kiloliter pada tahun 2017. Nah ini setara dengan mengemisikan 173 juta ton karbon dioksida ya. Ini kalau nggak kita lakukan sesuatu ya, tahun 2030 ini akan naik menjadi 470 juta ton, kurang lebih 3 kali lipat dari existing di tahun 2017. Ini artinya juga sekitar 16% dari total gas rumah kaca nasional. 16% lumayan tinggi. Jadi kita harus mencari cara-cara juga untuk mengendalikan ini. Ini sekedar gambaran bahwa kendaraan bermotor yang diproduksi anggota Gaikindo, ada Pak Kukuh di sini, sebenarnya cukup progresif ya dalam peningkatan fuel ekonominya. Tahun 2008 ini 12,4 liter digunakan untuk menempuh 100 kilo. Ini kurang lebih 8 kilo per liter ya. 1 liter untuk menempuh 8 kilo. Tahun 2012 lebih irit ya. 1 liter bisa menempuh 12 kilo. Nah ini LCGC, 1 liter bisa 20 kilo kurang kilometer. Nah tentu nanti kita juga ingin juga ya kendaraan-kendaraan yang universal, tidak hanya LCGC, 1 liter bisa menempuh 20 kilo atau lebih ya. Kalau negara-negara lain kondisinya seperti ini ya, jadi kita posisi kita di sini kurang lebih masih di moderat, di tengah-tengah lah ya. Tapi kita harus berusaha menuju ke yang lebih rendah seperti ini. Lebih rendah artinya kita juga lebih efisien menggunakan energi, di sisi lain juga akan bisa menekan emisi, terutama emisi karbon dioksida. Nah dalam konteks insentif dan disinsentif, saya pikir sudah banyak roadmap yang seperti ini. Saya mencoba memodifikasi roadmap yang diusulkan oleh Gaikindo maupun yang dibahas di Kementerian Perindustrian. Yang di bawah ini adalah roadmap untuk greenhouse gas atau low carbon emission vehicle. Yang di atas adalah roadmap untuk pengendalian pencemaran udara atau pengendalian emisi dengan adopsi standar Euro. Jadi gambarannya sebenarnya yang kami usulkan itu begini. Dalam konteks low carbon emission vehicle, kita nggak usah berdebat mana yang diajukan sebagai teknologi untuk mengendalikan karbon dari kendaraan bermotor. Saat ini kan berantemnya kan antara electric vehicle atau ICE atau internal combustion engine. Ini berantem terus. Bagi kami ya, kami sebagai civil society mengusulkan udahlah serahkan ke market, mau electric vehicle, mau hybrid dulu, atau tetap bertahan di ICE silahkan. Yang penting pemerintah fokus membuat standar ya. Katakan standar pada tahun 2020 ditetapkan misalnya, silakan dengan teknologi apapun, yang penting pada tahun 2020 kendaraan yang Anda produksi per kilometernya nggak boleh lebih dari 118 gram karbon dioksida. Selesai kan gitu.
Nanti tinggal diatur. Yang patuh dikasih insentif, yang tidak patuh dikasih disinsentif ya. Demikian juga ini yang adopsi untuk standar Euro, karena agak sulit juga ya, akhirnya akan lebih mudah kalau standar Euro ini dikatakan tahun 2018 ini Euro 4, tahun 2021 Euro 4 untuk diesel. Kemudian kalau kami usul tahun 2023 udah masuk lagi standar Euro 6. Mungkin Pak Kukuh ini akan, wah ini permintaan terlalu berat ya. Tapi dalam rangka merebut market ya, market auto industry, market otomotif Indonesia, kita harus berani mematok seperti ini. Kalau enggak ya nanti negara lain yang akan mengisi permintaan standar Euro 6 seperti ini. Karena terbukti kan waktu kita telat mengadopsi standar Euro 2, Thailand akhirnya menyalip posisi Indonesia sebagai leading market di Asia Tenggara sampai sekarang ya. Belum lagi kita siap masuk ke standar Euro 4, Thailand juga sudah leading lagi di standar Euro 4. Jadi dalam konteks itu akhirnya Thailand yang leading dalam hal auto industry di regional marketnya. Jadi ini bukan kami egois dari sebagai aktivis lingkungan, bukannya kami egois harus berfokus ke pengendalian pencemaran udara dan konteks lingkungan, tidak ya sebenarnya. Tapi justru kami ini mencoba menciptakan peluang ya bagi industri otomotif dan juga bagi oil industry juga gitu ya. Kalau mengadopsi standar Euro 6 katakan, otomatis kan ini kan harus investasi dalam rangka menangkap market standar Euro 6. Tapi di sisi lain juga oil industry juga harus mempersiapkan bahan bakar yang comply untuk ini. Karena kalau tidak nanti akan diisi oleh perusahaan-perusahaan lain ya, katakan perusahaan asing. Nah kemudian di sini kendaraan rendah emisi, baik low carbon emission maupun low emission, yang ini low carbon ini untuk global warming, low emission ini untuk pencemaran udara lokal. Kalau ini katakan memiliki level yang rendah, berarti kan cukai untuk kendaraan-kendaraan jenis ini akan lebih rendah ya. Kalau cukainya lebih rendah atau bisa jadi malah diberikan insentif, maka harga jual dari kendaraan-kendaraannya akan jauh lebih murah ketimbang kendaraan yang beremisi tinggi. Gambarannya seperti ini dalam konteks karbon ya, low carbon emission vehicle. Kalau tadi saya mengatakan, katakan tahun 2020 pemerintah menetapkan standar 118 gram karbon dioksida per kilometer ya. Jadi siapapun juga yang berhasil semakin rendah, nanti dia akan memperoleh insentif ya. Setiap pengurangan karbon dari standar itu nanti akan dikalikan dengan nilai cukai tertentu. Nah, nilai cukainya nanti akan dijadikan bekal untuk memberikan insentif ya. Nah, insentifnya diambil dari mana? Dari disinsentif bagi kendaraan bermotor yang tidak memenuhi standar. Jadi secara demokratis kan boleh memproduksi kendaraan dengan berkarbon tinggi gitu. Tapi konsekuensinya harga jual di pasar akan jauh lebih mahal karena ditambah dengan cukai karbon tadi gitu. Hasilnya diberikan untuk memberikan insentif ke kendaraan yang memenuhi standar. Saya nggak tahu apakah ini nanti bisa berjalan. Saya yakin nanti Pak Agunan, Pak Joko itu juga bisa kritisi hal-hal seperti ini. Sekalipun katakan ini tidak untuk saat ini, tetapi paling tidak kita sebagai negara kan harus berpikir ke depan gitu. Katakan untuk kita implementasikan 3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan gitu. Kita harus persiapkan hal-hal yang kira-kira bisa mendorong percepatan penurunan emisi karbon dioksida untuk kendaraan bermotor. Untuk yang lokal polutan ya, local air pollution juga demikian ya. Katakan tahun 2018 indeks berbagai polutan, kalau katakan standar Euro 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini kan ada berbagai parameter pencemar ya, karbon monoksida, NOx, hidrokarbon plus NOx, kemudian particulate matter ya. Kemudian kalau kita bikin indeks ya, baik diesel maupun bensinnya, artinya kendaraan diesel maupun kendaraan bensin, kemudian kita buat indeks, katakan ini kalau dibikin rata-rata kurang lebih indeksnya tuh, kalau kita mengadopsi standar Euro 4, indeksnya kurang lebih ini
0,27 ya. Katakan ini kita jadikan indeks dan ini pemerintah menetapkan standar di sini. Yang memenuhi standar, nah pemerintah akan memberikan insentif sesuai dengan level keberhasilan dalam konteks penurunan emisinya. Setiap gram akan dihargai. Sebaiknya yang tidak memenuhi standar itu tuh akan dijadikan bekal untuk memberikan disinsentif ya. Jadi semakin tinggi indeks emisi ini dilampaui, ya semakin tinggi membayar cukai emisi gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini kaitannya dengan fuel carbon tax ya. Kalau yang kedua tadi, yang pertama dan yang kedua itu kaitannya dengan kendaraan bermotor, teknologi kendaraan bermotor. Yang ketiga ini terkait dengan bahan bakarnya. Ya. Tadi saya sempat menyampaikan bahwa bahan bakar itu ternyata punya faktor emisi ya. Ini yang mengeluarkan adalah Kementerian SDM ya. Jadi Pertamax faktor emisinya lebih rendah dari premium ya. Kemudian ini ada aftur juga ada, kemudian kerosin, kemudian diesel ya, diesel untuk industri maupun diesel untuk otomotif, semua ada faktor emisi. Nah, daripada nggak dimanfaatkan ya, sudah dihitung susah-susah oleh Kementerian SDM. Kenapa ini tidak kita gunakan sebagai faktor emisi juga ya, dalam konteks untuk menghitung kira-kira insentif dan disinsentif terhadap penggunaan bahan bakar yang bersih. Jadi dengan kata lain, kalau bahan bakar ini bersih, ramah lingkungan, maka cenderung akan memperoleh insentif ya. Jadi cukai karbon untuk bahan bakar itu sendiri dia akan rendah. Sebaliknya yang kategori tidak ramah lingkungan, cukainya akan tinggi, akan mengikuti dengan faktor emisinya. Dengan demikian nantinya ya, bahan bakar yang tidak ramah lingkungan itu harganya akan lebih mahal dari bahan bakar yang ramah lingkungan, yang lebih ramah lingkungan. Idenya seperti itu. Faktor emisinya sudah ada, sebenarnya tinggal bagaimana kita manfaatkan ini ya, untuk hal-hal yang lebih produktif dalam hal mengendalikan emisi. Ini skenario yang pernah kita buat, jadi dari berbagai parameter pencemar dalam konteks ini PM partikulat ya. Kalau kita menerapkan Euro 2 pada tahun 2005-2007, kemudian Euro 4 pada tahun 2018, kemudian Euro 6 katakan pada tahun 2023 ini, maka sebenarnya cukup efektif menekan emisi dari business as usual di posisi yang sangat tinggi ini menjadi ini. Jadi sekitar 60% bisa ditekan emisinya pada tahun 2030 ya, setelah berjalan sampai dengan 2030. Demikian juga untuk sulfur dioksida, nitrogen dioksida, kemudian hidrokarbon maupun karbon monoksida. Jadi jelas strategi adopsi standar Euro ini sangat efektif menekan emisi pencemaran udara. Nah, yang tadi yang dalam konteks menekan emisi gas rumah kaca, kalau kita tadi mengadopsi pada katakan tahun 2020 mengadopsi 1 liter untuk menempuh 20 km, atau dengan kata lain ada standar karbon dioksida 118 gram per kilometer ya. Kemudian pada tahun 2025 diperketat lagi menjadi 85 gram per kilometer ya. Maka sesungguhnya karbon dioksida pada tahun 2030 juga bisa ditekan yang relatif rendah seperti ini. Ini untuk mobil bensin, ini untuk mobil solar. Jadi sangat efektif. Ini banyak. Dengan skenario di atas, maka penurunan greenhouse gas pada tahun 2030 adalah 280 juta ton atau sekitar 59% dari business as usual. Target pemerintah kan hanya 29%. Kalau ini diterapkan secara konsisten mulai tahun 2020, cukup tinggi penerapannya, capaiannya. Dan ini berarti bisa menghemat BBM ya, sekitar 59
juta kiloliter untuk bensin, 56 juta kiloliter solar pada tahun 2030. Itu artinya juga menghemat uang 677 triliun rupiah. Jadi kita bicara lingkungan nggak hanya lingkungan, tapi bisa ujungnya tetap duit ya. UUD. Jadi nasional bisa berhemat. Ini kemudian ini ada cost benefit analysis. Ini lama ya, tahun 2012 dibuat, tapi masih relevan. Ya, kalau kebijakan adopsi standar Euro tadi ya diterapkan, kita baru menghitung standar Euro 4 saja pada tahun 2021 akan memberikan economic benefit 1.970 triliun. Tapi kalau ini dipercepat menjadi tahun 2016 ya, dari tahun 2001 dipercepat menjadi tahun 2016, ini menjadi double, menjadi hampir 4.000 triliun economic benefit yang diperoleh. Nah, sementara kalau low carbon emission vehicle atau fuel economy standar ini diterapkan, ya, economic benefit cukup besar nih, 4.444 triliun pada tahun 2030. Jadi usaha pengendalian emisi ujung-ujungnya tetap saja bahwa ini akan memberikan benefit, economic benefit bagi negara. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nah, terkait dengan diskusi kita kali ini, nanti Mbak Zen akan memfasilitasi bahwa sebenarnya kita hanya berkeinginan untuk sharing informasi terkait dengan pengendalian pencemaran udara dan emisi gas rumah kaca. Termasuk kalau memungkinkan kita juga bicara intervensi kebijakan, insentif dan disinsentif. Dan juga kita mencoba sharing formulasi pengendalian pencemaran udara dan greenhouse gas, termasuk mendayagunakan kebijakan insentif, disinsentif, dan menjalin dialog ya, mudah-mudahan bisa menjalin komitmen di antara kita sebagai pemangku kepentingan dalam konteks pengendalian pencemaran udara dan greenhouse gas. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Ahmad Safruddin, Pak Puput. Ini pemantiknya jadinya burongan ya sampai 30 menitan gitu. Padahal tadi hujan cuma 2 menit gitu. Ini pemantiknya saking semangatnya gitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya aturkan untuk Pak Joko untuk bisa menyiapkan paparannya. Ini sudah ada Pak. Oh, oke. Ya. Jadi sembari menunggu ya, tadi tensinya cukup sudah tinggi gitu ya. Ini ada rest sebentar gitu ya. Apa enggak nanti turun lagi nih tensinya padahal udah naik gitu ya. Ini sudah nyiapin nih apa kisi-kisi yang perlu disiapkan sudah banyak nih yang saya lihat menulis untuk bertanya lebih tajam lagi nanti terkait dengan yang sudah dipaparkan oleh Pak Puput.
Baik, terima kasih. Silakan waktu dan tempat dipersilakan. Coba. Ya, terima kasih. Oke. Jadi kami dari BKF coba akan memberikan perspektif dari aspek financingnya, Bapak Ibu. Oke, jadi kita bicara terkait dengan isu sektor transportasi, kemudian isunya climate change, dan kita bicara carbon tax atau pajak ataupun cukai. Karena tadi Mas Puput berkali-kali menyampaikan gimana kalau dipungut lewat cukai. Nah, nanti cukainya seperti apa, kemudian kebijakan existingnya pemerintah seperti apa, bedanya dengan pajak seperti apa. Nah, yang pertama kita akan bicara dari isu perubahan iklim. Tadi sudah dikatakan Mas Puput bahwa kita punya indisi, Bapak Ibu ya. Kita punya indisi yang awalnya dulu itu kita awali dari Rangerga. Ya. Jadi dari konsep target Rangerga sampai 2020, di mana pemerintah punya target 2641 ini awalnya, kemudian ditambah menjadi 29%41, cuma tahunnya dimundurin dari yang 2020 menjadi 2030. Nah, pertanyaannya adalah angka 2641 kemudian angka 2941 itu dari mana? Apakah itu tiba-tiba wangsit turun cekluk gitu atau seperti apa? Nah, sebenarnya kalau kita bicara aspek 26 2941 itu ketika kita bicara trade off antara konservasi lingkungan hidup dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi dari hasil modeling kita ketemu angka bahwa kalau kita bicara, selama ini kan ketika kita bicara isu lingkungan harus kita jaga, selalu trade off dengan pertumbuhan ekonomi. Kalau kita mau tumbuh ekonominya cepat, kenceng, dan itu adalah target paling realistis semua kepala, baik kepala negara maupun kepala daerah. Ya kan? Isu konvensional yang ketika mau pilkada maupun pilpres kan semuanya pasti bicaranya sama. Pertumbuhan ekonomi, saya bisa sekian persen. Padahal kalau kita bicara isu konservasi lingkungannya kemudian agak tertinggal nih. Kalau kita tumbuh cepat ya lingkungannya mundur. Tapi kalau kita mau jaga lingkungannya ya pertumbuhannya pasti nggak kenceng. Nah, persoalannya itu. Kemudian kita hitung, oh ternyata bisa kok kita tumbuh, ekonominya tumbuh, tapi lingkungannya dijaga. Bisa. Jadi di level emisi 25% sampai 30%. Nah, pemerintah yang lama ambil 26%-nya. Pemerintah yang baru ambil target tingginya 29%. Jadi sekarang kami sampaikan bahwa itu kenapa angka 26, 29, 41 kemudian muncul. Nah, dari target itu kemudian diturunkan, di breakdown. Meskipun sebenarnya kalau kita bicara ini adalah aksi mitigasi saja, karena pemerintah juga punya aksi adaptasi. Jadi antara kombinasi mitigasi dengan adaptasi. Bedanya apa sih? Bedanya gampang. Kalau mitigasi itu selalu targetnya adalah emisi reduksi. Reduction emisi itu pasti semua hal yang terkait dengan mitigasi. Kalau adaptasi itu vulnerability-nya dinaikkan, resiliensinya diturunkan. Jadi bedanya itu. Nah, dari sini terlihat bahwa 84% memang emisi GRK kita itu adanya di sektor berbasis lahan. Tapi ketika kita bicara isu pembangunan ekonomi, isu peradaban, kita tahu bahwa sektor energi itu memegang kunci yang menarik. Apalagi Bapak Ibu lihat, energi ini dari sumbernya sendiri, kemudian dia dipakai, kemudian dia diolah, kemudian dia menjadi limbah, menjadi waste, semuanya punya potensi emisi. Dari energinya sendiri, dia sudah mengeluarkan emisi. Ketika dipakai untuk transportasi atau industri, dia punya emisi. Ketika masuk menjadi limbah ataupun waste, sampah sisanya pun dia punya emisi. Dan kedepannya, ketika Indonesia semakin berkembang, kita masuk G20 country, ya otomatis fokus energi transportasi industri ini akan semakin dominan, gitu ya. Sambil kita menjaga sektor berbasis lahan kita. Nah ini
sebelum kita punya dokumen NDC, rujukannya kan Perpres Ranggerka. Nah, Perpres Ranggerka itu kemudian kita turunkan menjadi beberapa rencana aksi yang wajib dilakukan. Dan rencana aksi itu ada di lampiran Perpresnya. Ada lampiran inti, ada lampiran pendukung. Nah, yang di lampiran pendukung ini cukup menarik sebetulnya. Ya, ini di lampiran intinya. Kalau di